Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih dikurniakan Allah nikmat sehat, masih menjalankan aktivitas bagaimana normal meskipun di tengah pandemi global COVID-19, baik yang berada di Indonesia ataupun berada di Yunani. Semoga sahabat-sahabat Rohis Iki dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan keberkahan dalam setiap pekerjaan, baik di rumah atau di tempat bekerja atau dimanapun berada. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah mengikut sunnah Nabi dan di akhirat nanti layak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rohis Iki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salam dari Pekanbaru Riau untuk sahabat-sahabat yang berada di Yunani, terutama di kota Athena. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita hamba-hamba yang ditinggikan derajatnya, diampunkan dosanya, dan di akhirat berjumpa dalam surga yang Allah ridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kajian siang hari ini adalah bagaimana menjalani Ramadan di tengah pandemik COVID-19. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat keadaan puasa di saat pandemik global dengan tidak ada pandemik global, tidak ada perbedaan yang sangat mendasar. Paling yang kita rasakan di antara perbedaan itu adalah satu, euforianya beda. Tidak terkesan hangat, sepi. Tidak ada acara yang tidak bisa berkumpul bersama. Yang kedua, kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang sifatnya berkumpul, berjamaah, bersama. Ini yang terasa agak kurang dibanding ketika kondisi tidak pandemi global. Yang ketiga, pergerakan kita untuk melaksanakan berbagai kebaikan terbatas di saat pandemi global ini. Yang lain-lain sepertinya hampir sama, karena saat pandemi global ini kita dituntut untuk menjaga jarak dengan yang lain sebagai jalan atau cara memutus penyebaran virus yang sedang mewabah di dunia saat ini. Mungkin sudah lebih 100 negara yang melockdown setiap negara mereka dan mengatur masyarakat agar banyak di rumah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengingatkan kita bersama. Pertama adalah COVID-19 ini atau pandemi global yang sedang terjadi saat ini, kita harus sadari bahwa ini adalah betul-betul kehendak Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak satu pun musibah terjadi di dunia ini, terjadi di alam ini, terjadi gempa, terjadi kebakaran, terjadi apa saja yang besar, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Mungkin ada yang berpikir, Ustaz, ini pandemik ini terjadi karena tangan-tangan jahat, karena ulah sebagian orang. Ini berarti ada yang bermain. Bagaimana kita menggabungkan dengan ayat bahwa tak ada yang terjadi di bumi kecuali semuanya telah menjadi kehendak Allah. Ini jelaskan surat Al-Hadid ayat 22. Itu juga wala fi anfusikum, tidak juga terjadi musibah pada diri kalian kecuali sudah menjadi kehendak Allah. Bagaimana mensinkronkannya? Mensinkronkannya adalah bahwa tidak ada yang menyebabkan musibah, tidak ada terjadi suatu peristiwa di dunia terjadi pada diri kita secara hakiki kecuali Allah menghendakinya. Adapun caranya terwujud pada diri kita, sunnatullahnya terjadi melalui makhluknya, baik melalui manusia, melalui alam, atau melalui yang lainnya. Maka ini yang mesti kita yakini. Pertama, tidak ada musibah yang terjadi kecuali semuanya karena kehendak Allah. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, ini kemarahan Allah atau ujian?
kita tidak bisa memastikan karena kita tidak tahu apa yang Allah buat terhadap kita. Tapi yang mesti kita pahami adalah bahwa Allah tidak pernah berbuat kepada hamba kecuali Dia berkehendak kepada hamba, dan pada kehendaknya ada rahmat bagi hamba, ada kebaikan bagi hamba. Kita ketika melihat pandemi globalnya sudah berlangsung, mungkin bulan Januari lalu atau di akhir Desember lalu terjadi di Wuhan, lalu menjalar hampir seluruh negeri yang kena. Saat ini kita di beberapa negara dituntut untuk lockdown, atau kita di Indonesia menyebutnya dengan ada PSBB, ada social distancing, ada physical distancing. Kondisi ini terjadi membuat kita banyak di rumah. Satu di antara hikmahnya kita banyak bersama keluarga, terutama bagi kami di Indonesia. Ketika banyak bersama keluarga, maka ini kesempatan untuk membangun kehangatan, hubungan emosional orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan semua anggota keluarga. Di saat waktu aktif kita nggak bisa seperti ini. Mau sholat aja susah. Mau melaksanakan berbagai aktivitas lain susah. Kenapa? Aktivitas kita kadang-kadang lebih kita prioritaskan dibanding ibadah. Saat ini Allah kasih betul waktu untuk kita bisa ibadah maksimal. Maka ada hikmah di balik itu. Hikmah yang lain yang nampak kasat mata, orang-orang mulai berpikir bagaimana caranya tetap survive di saat kondisi seperti ini. Contoh, mengadakan pengajian, kita bisa online, kita daring, atau bisa melaksanakan transaksi-transaksi dengan sistem online atau daring dan berbagai aktivitas yang lain. Maka ada kebaikan di setiap apa yang Allah kehendaki dari kita. Maka rukun iman kita mengatakan wajib beriman kepada qada yang baik dan qada yang buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menciptakan kebaikan, tidak ada yang menciptakan keburukan kecuali Allah semuanya mencipta. Tidak ada pencipta yang lain. Kita yakin bahwa Allah Ahad, Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Dia Tuhan kita satu-satunya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah, sahabat-sahabat Rahis Oki yang berbahagia, semua yang Allah berikan kepada hamba, semua yang terjadi pada hamba, bagi Allah semuanya adalah kehendak yang baik. Tapi hambalah yang sering menilainya tidak baik atau menilainya negatif. Contoh sederhana, turun hujan. Sebagian orang menilai, hujan lagi deh, nggak jadi gua dagangan. Sebagian lain menilai, alhamdulillah hujan turun. Sebab mereka sedang menunggu air, sedang membutuhkan air yang cukup untuk kesuburan tanaman. Maka hujan turun, sebagian hamba memandangnya musibah, sebagian memandangnya karunia, anugerah. Begitu juga sakit. Sebagian orang memandang bahwa sakit itu masalah. Sebagian orang memandang bahwa sakit itu jalan uang keluar. Tapi sebagian menilai, sakit itu sebagai uang masuk, sebagai anugerah, karunia. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya apapun yang Allah ujikan kepada kita menjadi musibah, menjadi derita, menjadi kesengsaraan bagi kita. Tapi boleh jadi ada yang berkurang, namun di balik itu banyak hikmah. Ini poin penting pertama yang mesti kita renungi bersama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ramadan ini semua amal kita bernilai lebih dibanding amalan yang sama tapi dilakukan di luar Ramadan. Ibadah sunnah kita setara dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib kita setara 70 kali lipat ibadah wajib di luar Ramadan. Ini maknanya di saat Ramadan kita dianjurkan, disukai oleh agama, dimotivasi oleh agama agar bisa beribadah maksimal sehebat yang bisa kita buat, baik ibadah pribadi hubungan kepada Allah ataupun ibadah yang berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah. Maka ini kesempatan kita memperbanyak ibadah, terutama memperbanyak ibadah sunnah, karena yang wajib di Ramadan di luar Ramadan sama, bedanya cuma ada saum yang wajib, yang kedua ada zakat yang wajib, selain itu sama. Nah, ibadah sunnah kita tingkatkan. Ketika kita meningkatkan ibadah sunnah ini banyak yang dianjurkan
dikerjakan di rumah kita. Bahkan ada hadis Nabi, afdhalus salati al-mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seseorang ada di rumahnya kecuali salat yang wajib. Salat wajib dianjurkan berjamaah ke masjid. Maka salat-salat sunnah yang sangat banyak jumlahnya dianjurkan kepada kita agar banyak dilakukan di rumah kita. Bahkan kalau kita tengok hadis tentang salat tarawih, dahulu Rasulullah SAW pada malam pertama kedua Ramadan beliau salat sendirian di masjid. Lalu sahabat melihat beliau salat, ikut berjamaah dengan beliau. Padahal beliau tidak ajak, beliau tidak membangunkan, beliau tidak memanggil mereka, tapi mereka inisiatif. Malam ketiga, malam keempat semakin ramai ingin ikut bersama Nabi. Lalu malam di subuh harinya Nabi bicara kepada mereka, saya tahu apa yang kalian buat tadi malam. Kalian menunggu saya, kalian ingin salat bersama saya. Kata Nabi, kalaulah tidak takut akan diwajibkan pada kalian, aku pasti akan keluar untuk menemui kalian. Nabi sengaja untuk tidak keluar sehingga tidak salat berjamaah bersama sahabat, khawatir diwajibkan salat tarawih atau salat malam di bulan Ramadan kepada kita. Namun apakah Nabi kemudian melarang? Apakah kemudian Nabi tidak menyukai? Bukan. Bahkan Nabi secara lisan mengatakan, man qama lailatal Ramadan atau man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja menghidupkan malam-malam Ramadan, Allah akan jadikan bagi dia sebagai penghapus dosa yang telah berlalu. Nabi menyuruh. Tapi perbuatan Nabi tadi adalah bermakna bahwa salat sunnah ini sebaiknya tidak beliau kerjakan bersama sahabat agar jangan memberatkan sahabat, menjadi wajib bagi sahabat. Beliau kerjakan di rumah. Ini satu sisi menunjukkan bahwa salat sunnah lebih afdal di rumah. Ada lagi hadis Nabi yang ketiga. Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaan dua buah rumah. Rumah yang di dalamnya ada zikir kepada Allah dan rumah yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah, bagikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menunjukkan bahwa rumah yang dihidupkan dengan zikir, dengan salat, dengan Al-Qur'an, rumah itu seperti rumah yang sedang terang benderang, orang berbahagia di dalamnya, rumah tersebut penuh kegembiraan. Tapi di rumah yang tidak ada zikir, jarang baca Al-Qur'an, jarang salat, bagaikan rumah hantu. Rumah yang jarang dihuni, rumah yang lampunya mati, berdebu, banyak jaring laba-laba di sana. Kenapa? Jarang orang ada di situ. Maka Nabi menggambarkan dua rumah tadi seperti orang hidup dan orang mati. Dia tengok orang hidup dan orang mati sama-sama ada fisik, tapi orang mati tak bisa apa-apa. Orang hidup banyak yang bisa dia buat. Maka ini menggambarkan dua keadaan yang sangat bertentangan. Karena itu ketika Ramadan setahun ini datang saat pandemik global, kesempatan kita menghidupkan tempat tinggal kita, menghidupkan rumah kita dengan zikir, dengan salat, dengan baca Al-Quran dan ibadah yang lain. Sahabat-sahabat Rahis Oki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak salat sunnah kita. Ketika kita perbanyak salat sunnah kita, minimal ada 3 kelebihan untuk kita. Apa 3 kelebihan itu? Dalam hadis sahih dikatakan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, unzuru ila abdi, tengok kepada hamba-Ku bagaimana dia melaksanakan salat, atammaha au naqasaha, laksanakan salat itu apakah sempurna atau ada yang kurang. Kalau seandainya ada yang sempurna, maka dicatat sebagai amalan yang sempurna. Tapi seandainya ada yang kurang, maka Allah suruh unzuru hallahu min tatawwa, tengok wahai malaikatku apakah dia melaksanakan salat sunnah selama di dunia. Kalau dia melaksanakan salat sunnah selama di dunia, maka sempurnakanlah ibadah yang wajib yang kurang ketika di dunia, sehingga ibadah yang wajib yang kurang disempurnakan dengan ibadah sunnah, lalu ditutuplah ibadah yang wajib yang kurang tadi dengan ibadah sunnah. Setelah itu baru dihisab, maka kita dicatat sebagai hamba yang sempurna ibadah salatnya. Ini menunjukkan bahwa salat sunnah sebagai penyempurna pelaksanaan salat wajib kita. Yang kedua, suatu hari seorang sahabat Rabi'ah, beliau bermalam di rumah Nabi.
Lalu beliau menyediakan air wuduk Nabi untuk Nabi berwuduk dan Nabi buang hajat. Lalu ketika itu Nabi berdialog. Kata Nabi, sal, wahai Rabi'ah, mintalah oleh engkau, apa engkau mau? Kata beliau, murafaqataka fil jannah. Nabi, saya ingin bersama engkau di surga. Kata Nabi, fa'inni ala dzalika bi kasratis sujud. Kalau engkau mau seperti itu, perbanyaklah sujud, perbanyaklah solat sunnah. Artinya, solat sunnah menyebabkan orang mudah masuk surga. Yang ketiga, sahabat-sahabat Rahis Oki yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Ma'dan tabi'in bertemu dengan sahabat Nabi Thauban dan bertemu dengan sahabat Nabi Abu Darda. Ditanya, apa amalan yang menyebabkan mereka masuk surga atau amalan paling dicintai oleh Allah? Mereka menjawab adalah salat sunnah. Perbanyak sujud. Artinya amalan paling dicintai Allah dan menyebabkan kita masuk surga adalah perbanyak salat sunnah. 3. Menyempurnakan ibadah salat wajib yang tidak sempurna ketika di dunia. Yang kedua, menyebabkan kita masuk surga, bertemu dengan Nabi. Yang ketiga, amalan paling dicintai Allah dan paling memudahkan orang masuk surga, salat sunnah. Maka kesempatan kita banyak melaksanakan salat sunnah. Yang ketiga, di Ramadan ini perlu kita menjadi catatan penting bagi kita adalah perbanyak zikir. Selama ini berzikir mungkin agak sulit. Hari ini kesempatan berzikir diberikan kepada kita seluas-luasnya. Bahkan zikir-zikir itu bisa menjadi solusi atau menjadi jalan keluar dari masalah-masalah yang kita lalui. Semoga wabah pun berlalu dengan pertolongan Allah karena zikir-zikir kita. Kata Allah surah Al-Anfal ayat 33, Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka Muhammad ketika engkau masih berada bersama mereka. Lalu sahabat bertanya, kalau engkau sudah meninggal bagaimana Rasul? "Wa ma kunna mu'adzibahum wa hum mustaghfirun." Dan kami tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Maknanya istighfar kita menjadi sebab keluar dari azab, keluar dari penderitaan, keluar dari masalah. Maka seorang waliullah, Syekh Ali Al-Khawwas, mewasiatkan kepada murid beliau, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tidak ada yang paling cepat mengeluarkan orang dari musibah, menyelesaikan musibah, kecuali dengan banyak beristighfar. Maka perbanyak istighfar. Oleh karena itu, kita bisa keluar dari wabah ini, keluar dari masalah kita dengan banyak istighfar. Jadi zikir. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam anja amalan anja min azabillahi yaumal qiyamati min dzikrillah. Tidak ada amalan yang dibuat oleh anak cucu Adam yang paling menyelamatkan mereka di akhirat nanti daripada zikir kepada Allah. Maknanya zikir kepada Allah paling menyelamatkan di akhirat nanti dibanding amalan yang lain. Maka kita perbanyak zikir selama Ramadan ini. Yang keempat, kita perbanyak baca Al-Quran. Dahulu Rasulullah SAW ketika malam-malam Ramadan didatangi oleh Jibril, beliau mudarasatul Quran dengan Jibril. Rasul membaca, Jibril perhatikan. Ada yang salah, diperbaiki. Ada yang tempatnya perlu dipindahkan, dipindahkan. Diajarkan oleh Jibril kepada Nabi. Setiap malam Ramadan begitu. Di tahun Nabi meninggal, 2 kali Jibril datang untuk mengkoreksi Al-Quran pada diri Nabi. Dan kalau kita lihat ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, pada bulan Ramadan, di malam hari diturunkan Al-Quran. Kita tengok ayat yang lain, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadar yang dicari semua orang turun pada malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa pada malam Ramadan, amalan yang afdal selain salat adalah baca Al-Quran. Dan lebih baik lagi salat dengan banyak baca Al-Quran. Apabila itu kita lakukan, semoga kita termasuk orang yang mendapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar terjadi malam hari. Maka kita perbanyak. Yang keempat, banyak baca Al-Quran. Terutama mengisi malam-malam kita dengan salat yang panjang, dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kelima, Rasulullah SAW suka bersedekah di bulan Ramadan.
Banyak sedekah beliau. Bahkan dikabarkan bahwa Rasul ketika sedekah beliau di bulan Ramadan ajwa asra, bahwa sedekah beliau adalah lebih banyak daripada rihil, bahwa lebih banyak pada rihil mursalah, lebih banyak, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kondisi orang banyak yang lapar, ekonomi banyak yang susah. Saatnya kita berbagi dengan mereka. Ustaz, saya ingin menyediakan perbukaan, ingin memberi si anu. Ketika kondisi normal bisa kita antar langsung, tapi Ramadan tidak bisa karena kita sedang pandemik global. Maka bagaimana caranya? Cari cara lain. Bagaimana? Online. Ambil nomor rekening lembaga-lembaga pelaksana zakat, lembaga-lembaga yang kita percaya. Contoh Dompet Du'afa. Ambil rekeningnya, kirim, transfer. Nanti laporkan. Mereka yang akan amanahkan kepada siapa yang kita tuju. Mereka akan laksanakan amanah kita kepada siapa yang dituju. Tidak ada yang sulit sekarang. Zakat kita, sedekah kita sampai tunai sama pahalanya dengan memberi langsung, dengan ditransfer. Tidak ada yang sulit. Maka sahabat-sahabat Rahis Oki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita, zakat kita, donasi kita, wakaf kita masih tetap kita bisa berikan dengan sekali klik saja. Dengan tangan menekan tombol di HP kita, terlaksana zakat, infak, sedekah kita. Tidak ada yang kurang. Bisa kita laksanakan. Maka Ramadan di tengah pandemi global ini tidak ada yang berkurang kecuali euforia, kecuali semangat, kecuali bersamaan, kerumunan, keramaian saja. Yang lain tetap seperti Ramadan sebelumnya. Maka kita upayakan agar Ramadan ini tetap menjadi Ramadan terbaik kita. Jangan-jangan ini terakhir kita bertemu dengan Ramadan. Baik, terima kasih atas perhatian. Semoga ini bermanfaat. InsyaAllah sampai bertemu dalam kajian selanjutnya. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.